Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Jamaah para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang insyaallah juga kita akan melaksanakan salat tarawih witir secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, khususnya puasa di bulan Ramadan ini dengan sehat walafiat, tanpa rintangan, tanpa uzur yang menghalangi kita untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Di tengah-tengah kesibukan kita, meskipun di bulan Ramadan ini, dengan segala aktivitas, rutinitas kita yang kita kerjakan, yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita sejenak mengingat sesuatu yang dapat melenyapkan, sesuatu yang dapat menghilangkan kelezatan, sesuatu yang dapat menghilangkan kesenangan. Apa itu? Yakni zikrul maut. Ingat kepada sebuah kematian. Inilah yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diperoleh dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Aksiru zikra hadimil lazat. Wahai umat-umatku, perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang menghilangkan, yang melenyapkan suatu kelezatan, suatu kenikmatan, suatu kesenangan. Apa itu? Adalah kematian. Tentu para jemaah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita sudah meyakini bahwa kematian merupakan hakikat yang sudah kita yakini adanya dan akan mendatangi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, malaikat, jin, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-34 dan masih banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat itu pasti mempunyai batas waktu, ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila ajal itu telah tiba, maka tentu kita tidak dapat meminta penundaan atau dimajukan. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah ditetapkan mulai kita berada di rahim ibu kita. Para jemaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah, di dalam kesempatan ini, kultum singkat ini, kami ingin menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam kubur yang harus kita yakini pula bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain yang disebut dengan alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Al-Mu'minun ayat ke-100. Dan di belakang mereka ada barzakh, ada pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sampai kapan itu? Ila yaumi yub'atsun. Sampai pada hari di mana manusia, seluruh makhluk-makhluk Allah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam kubur, mulai dari nikmat-nikmat kubur ataupun siksaan-siksaan alam kubur. Yang pertama, bahwa alam kubur itu menakutkan. Hal ini ditunjukkan oleh hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, diperoleh dari Hani radhiyallahu taala anhu, budak daripada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau melakukan perjalanan, beliau singgah di satu tempat, melihat kuburan, menangis histeris, meneteskan air mata ke pipinya sampai membasahi jenggotnya. Ditanya oleh budaknya, "Wahai tuanku, ada apa gerangan ketika engkau diceritakan tentang surga, diceritakan tentang neraka, engkau tidak menangis tetapi kau menangis?" Karena melihat kuburan ini. Sontak Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjawab, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Wahai budakku, aku pernah mendengar kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja ba'dahu fama aisara minhu, wa man lam yanjah fama ba'dahu ashaddu minhu, wa ma ra'aitu manzaran afdal minhu qattu illa al-qabr." Sesungguhnya kuburan ini adalah awal persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat di dalamnya, maka setelahnya lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat di dalamnya, maka sesungguhnya yang datang setelahnya siksaannya lebih dahsyat dan lebih kekal. Dan aku tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, melainkan kuburan ini, wahai budakku. Karena fase bagi orang-orang yang selamat di alam kubur itu lebih mudah. Maka dia berseru kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aqimis sa'a hatta arja' ila mali wa ahli." Wahai Tuanku, tidak sabar aku, tegakkanlah hari kiamat. Aku sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan harta-harta dan keluarga-keluarga. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak selamat di alam kubur, dia berseru, "Ya Rabb, la taqimis sa'a." Wahai Tuanku, jangan kau tegakkan hari kiamat, karena yang datang setelah ini siksaannya, wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Siksaan akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksaan dunia paling banter, tidak punya tempat, tidak punya rumah, kelaparan, masuk penjara seumur hidup. Tetapi siksaan akhirat asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Kemudian yang kedua, bahwa alam kubur itu gelap, tidak ada cahaya, tidak ada lentera yang menyaringinya, tidak ada cahaya yang menerangi kuburan itu. Hal ini ditunjukkan oleh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diperoleh dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Seketika pada masa baginda Rasulullah SAW, ada seorang pemuda hitam yang senantiasa membersihkan masjid baginda Rasul. Berhari-hari baginda Rasul tidak melihatnya, tidak mendapatinya. Ditanya kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, di mana si pemuda hitam yang senantiasa membersihkan masjidku ini?" "Telah meninggal, wahai ya Rasul." Baginda Rasul berkata, "Wahai sahabatku, kenapa kalian tidak memberitahukan kepada aku?" Seakan-akan sahabat ini meremehkan kematian si pemuda itu tadi, sehingga tidak dikabarkan kepada Rasul. Rasulullah minta, antarkan aku ke kuburnya. Setiba di kuburnya, baginda Rasulullah SAW apa yang dilakukan? Mendoakan si pemuda itu tadi, memintakan rahmat ampunan kepada Allah SWT, dan bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, inna hadhil kubur mamlu'atan dzulmatan ala ahliha." Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuni-penghuninya. Tidak ada cahaya, tidak ada lentera yang menyinarinya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada mereka sebab atas doaku kepada mereka. Apa artinya? Orang-orang yang telah mendahului kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, itu pada hakikatnya mereka meminta dan memohon dan mengharap kiriman doa dan pahala dari keluarga-keluarga yang masih hidup. Inilah makna pernyataan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza mata Adam inqata amaluhu." Ketika Adam sudah kembali kepada Allah, sudah meninggal,
semua amalnya terputus, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, kecuali ada 3 hal. Pertama, sedekatin jariyah, sedekah yang jariyah, sedekah yang mengalir. Dalam bahasa Arab, jariyah ini artinya berlari dengan kencang. Jara yajri jariyatan au jariyan, berlari dengan kencang. Artinya kebaikan-kebaikan itu mengalir dengan deras kepada orang yang melakukannya meskipun ia telah meninggal dunia. Masa hidupnya dia pernah menyumbang masjid, menyumbang pondok pesantren, membangun fasilitas untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Meskipun ia telah meninggal dunia, kebaikan itu terus mengalir. Kemudian yang kedua, au ilmin yantafu bihi, ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan kepada anak didiknya, yang diajarkan kepada keluarganya sehingga dia mengamalkan, maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana orang yang mengamalkan itu tadi. Kemudian yang ketiga, awaladin salih yad'ulahu, anak salih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karenanya pentingnya bagi kita menyekolahkan anak-anak kita, mengajarinya berdoa untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di alam kubur kelak, anak kita yang akan menyelamatkan kita. Buah hati, belahan jantung. Lanjut cerita penerus sejarah anak solih yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian peristiwa yang selanjutnya adalah himpitan dan jepitan alam kubur. Banyak hadis-hadis menjelaskan bahwa sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'az itu dihimpit dan jepit oleh alam kubur. Dalam Sunan An-Nasa'i diperoleh dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus samaa wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati laqad dumma dummatan tsumma furijan." Inilah kematian Sa'ad bin Mu'az yang membuat aras bergetar dan pintu-pintu langit terbuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia telah dihimpit dan dijepit oleh alam kubur, kemudian ia dilepaskannya. Artinya apa? Keras dan tidaknya himpitan dan jepitan alam kubur itu, lama dan tidaknya himpitan dan jepitan alam kubur itu tergantung amal perbuatan kita ketika kita di dunia. Padahal Sa'ad bin Mu'az, kalau kita buka lembaran sejarah sahabat Nabi ini, banyak mengukir, menorehkan prestasi-prestasi sejarah kepahlawanan. Ketika umat Islam perang Badar, Sa'ad bin Mu'az mewakili sahabat Ansor memberikan sikap dan dukungan yang tegas. Ketika perang Uhud bergejolak, Sa'ad bin Mu'az menjadi tameng baginda Rasulullah SAW, berdiri di sisi Rasul, melindungi baginda dari ujung tombak, dari ujung panah, dari ujung pedang. Ketika perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'az mati-matian membela kota Madinah sehingga terkena panah Ibnu Hibban bin Aus al-Waraqah, dan itulah yang menyebabkan wafatnya Sa'ad bin Mu'az karena pendarahan yang begitu dahsyat. Kemudian yang terakhir yaitu fitnah alam kubur atau pertanyaan alam kubur. Diperoleh dari sahabat Al-Barra bin Azib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda Rasulullah SAW bersabda, ketika mayit diletakkan di alam kuburnya, ditinggalkan oleh seluruh keluarganya, maka 2 malaikat akan mendatanginya, mendudukkannya dan memberikan pertanyaan kepadanya. Pertanyaan malaikat hanya bisa dijawab, bukan dihafal di dunia ini, bukan, tetapi dijawab dengan amal soleh yang kita laksanakan ketika kita hidup di dunia. Yutsabbitullahu qaulal ladzina amanu bil qaulis tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala menegakkan perkataan orang-orang yang beriman dengan qaul sabit, artinya dengan kalimat tauhid. Ayat ini turun menurut Ibnu Abbas berkaitan dengan siksaan alam kubur. Allah meneguhkan kalimat tauhid itu kepada orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kelak. Dan Allah
Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Yang zalim kepada dirinya, yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaf'alu ma yasha, dan Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari siksaan alam kubur. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksaan alam kubur. Hadallahu wa yakum ajma'in wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.